Anakmu, baru saja merusaknya sekarang? Mendengar Qin Yichen berkata demikian, dan Teng yang agresif asli bahkan tidak menembak, Gelao mau tidak mau bertanya. Yang terakhir hanya sedikit tersenyum, tidak banyak bicara. Apakah anak kecil ini ada hubungannya dengan keberadaan darah dewa ini? Pada saat ini, sambil menekan esensi darah yang gelisah di dalam tubuh, Mo Teng memelototi siluet muda berjarak 1000 kaki, penuh amarah di matanya. Namun, meskipun Mo Teng tidak sabar untuk menelan Qin Yichen hidup-hidup, saat ini, dia tidak berani mengambil inisiatif. Meskipun Qin Yichen tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya, tetapi sekarang dia ingin menangkap yang terakhir. Saya khawatir itu tidak mudah, terlebih lagi, di sampingnya ada Ai yang lebih lemah darinya. Astaga! Saat ini, keadaan Magic Tank di dalam tubuh sangat tidak stabil. Jika dia bertarung dengan Ai lagi, kemungkinan besar dia akan menarik reaksi kelompok darah dewa. Dia takut mengambil risiko ini. Sihir, sepertinya kamu tidak akan berhasil hari ini. Gelao juga sepertinya melihat kekecewaan Mo Teng. Dia terkekeh, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya. Jika Anda dapat meninggalkan tank ajaib di sini, pertempuran di luar darah akan berakhir dengan kemenangan aliansi iblis. Ai, kamu tidak perlu berpuas diri. Kaisar akan segera mendatangimu untuk menyelesaikan akun. Melihat penampilan Ai, Mo Teng hanya bisa mengertakkan gigi. Setelah mendengus dingin, tubuhnya berubah menjadi cahaya darah dan dia pergi. Melihat bahwa dia telah mundur, mata Gelao memancarkan pandangan tertegun. Faktanya, dia masih memiliki sedikit hati di Menteng dan mereka bertarung untuk ikan mati atau jaring terbelah. Meskipun keadaan yang terakhir agak salah, jika mereka akan bertarung bersama, mereka mungkin akan terluka atau bahkan jatuh di sini. Tampaknya perubahan pada pria itu di dalam tubuhnya membuatnya tidak bisa bertarung sama sekali. Melihat siluet yang menghilang ke langit, Gelao menghela nafas dengan marah. Dia tidak bisa melarikan diri. Wajah Qin Yichen sama sekali tidak menyesal, tetapi dengan ringan berkata sambil tersenyum. Dari pertemuan singkat dengan Mo Teng barusan, dia merasakan kekurangannya sendiri. Meskipun dia telah menembus ke keadaan ekstrim, dia masih menggunakan kekuatan murninya untuk menyerang, dan tidak membubarkan jalan sama sekali. Qin Yichen juga tahu bahwa perlu waktu baginya untuk beradaptasi dan menstabilkan wilayahnya. Ayo pergi, Mo Teng terluka, dan inilah waktunya untuk memberikan pukulan keras pada Nigma Clan. Dan Gelao berkata dengan senyum lebar setelah menghela nafas. Meskipun Mo Teng lebih baik darinya, saat ini dia jelas tidak akan keluar untuk bertarung dengan dirinya sendiri. Dan sekarang kekuatan pertempuran puncak Nigma Clan dan Nigma Clan adalah diplomat di medan perang berdarah. Jika dia bergabung kali ini, pasti akan membuat Nigma vitalitas klan terluka. Segera, Gelao menunjuk ke Qin Yichen mengangguk. Ketika dia pindah, dia lari ke arah tanah berdarah. Setelah sedikit ragu, Qin Yichen mengikuti. Meskipun medan perang pembangkit tenaga listrik teratas pasti sangat kacau, tetapi dengan kekuatannya saat ini, bahkan di hadapan leluhur tua monster petir, mereka memiliki kepercayaan diri untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, meskipun battle domain kacau, itu sangat aman untuk Qin Yichen. Jika berita bahwa dia tidak jatuh ke telinga keluarga kekaisaran singa-singa terdengar, saya tidak tahu apakah mereka akan mengirim puncak itu untuk menyerangnya. Tetapi selama dia berada di Liga Iblis, yang terakhir akan melakukannya. Tidak mengambil risiko 10.000. Tabu Klan, saat ini, menembaknya, salah satu inti dari Liga Iblis. Ai Ji yang berada jauh, melihat kepergian mereka tapi tidak mengikuti. Hanya untuk menyelamatkan Qin Yichen, dia juga menghabiskan banyak energi. Dan para elf juga membutuhkannya untuk kembali ke kota. Orang suci agung lainnya, melihat langit dan bumi yang berantakan ini, Ai Ji menghela nafas untuk waktu yang lama. Qin Yichen terlalu terkejut olehnya. Ai Ji tidak pernah memimpikannya. Pada saat itu, junior yang menghormatinya pada awalnya telah menjadi level eksistensi yang sama dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, cara bertarung lompat katak yang terakhir lebih kuat darinya. Di sini, dia menyaksikan terobosan Qin Yichen dengan matanya sendiri. Ai Ji tahu bahwa mungkin seluruh 10.000 benua etnis akan terguncang untuk orang ini di masa depan. Aku ingin tahu apakah kamu dapat mewarisi kehendak ras manusia dan itu, dan memimpin klan yang bermartabat untuk berdiri di 10.000 benua. Melihat siluet yang menghilang ke langit, Ai Ji menghela nafas pelan, menarik kembali warna mengejutkan di matanya, bergerak, dan diam-diam pergi ke arah para elf. Dengan kepergian seluruh kelompok Qin Yichen, langit dan bumi ini akhirnya jatuh ke dalam ketenangan. Namun, paksaan yang menyelimuti antara langit dan bumi belum hilang. Kehadiran 3 puncak di daratan muncul di sini, dan ada 3 pusat kekuatan teratas dan pusat kekuatan suci klan mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin, dalam waktu dekat, kawasan ini akan menarik 10.000 kekuatan etnis yang tak terhitung jumlahnya untuk dijelajahi. Ketika saatnya tiba, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati secara tragis dalam perebutan kesempatan. Paksaan pembangkit tenaga listrik teratas yang tersisa antara langit dan bumi juga akan menyebabkan hambatan besar bagi mereka yang datang ke ekspedisi ini.
Hai, dan ketika langit dan bumi berada di tempat yang sunyi, perubahan tiba-tiba datang dari bumi yang berantakan. Segera, bumi bergetar, kerikil empat terciprat, dan cahaya hitam meledak. Siu. Cahaya hitam ini memiliki fluktuasi yang sangat aneh, tepatnya segel di luar esensi darah misterius. Pada saat ini, meskipun cahaya hitam ini sangat redup, ia langsung merobek ruang dan terbang menjauh dari langit. Sepertinya itu akan kembali ke suatu tempat. Dan saat cahaya hitam hendak menerobos langit, desahan tiba-tiba terdengar di bagian antara langit dan bumi ini. Dan segera, ruang itu terkoyak dan siluet samar tiba-tiba muncul di bagian antara langit dan bumi ini. Dengan munculnya bayangan ilusi ini, seluruh ruang tampak membeku secara tiba-tiba, dan cahaya hitam dari ledakan itu juga membeku di udara. Berantakan sekali, melihat cahaya hitam, bayangan ilusi tampak tak berdaya. Segera, dia sedikit menggelengkan kepalanya, lambaian lengan bajunya, dan bibit yang berkilauan muncul. Dengan munculnya bibit pengapian itu, suhu antara seluruh langit dan bumi tiba-tiba naik, dan seluruh langit dan bumi seolah tersulut olehnya. Hai, kemudian, cahaya api menyala, membungkus sinar cahaya hitam. Tetapi dalam sekejap, cahaya api menghilang, dan cahaya hitam yang ditinggalkan oleh segel misterius itu hilang. Dan bayangan ilusi, saya tidak tahu kapan itu menghilang. Jika tidak ada sisa suhu tinggi di ruang angkasa, tidak ada yang membuktikan bahwa dia telah muncul.